Sejak kecil, Tiana Juric sudah menunjukkan bakat di bidang seni musik dan tarik suara. Kedua orang tuanya, Igor dan Mirjana, mendukung sepenuhnya, begitupun kakaknya Saska. Saat duduk di bangku SD Ivan Goran Kovačić, Tiana berhasil mendapatkan 6 penghargaan dalam kompetisi nasional dan internasional dan lulus dengan nilai gemilang. Di SMA dia adalah pemain cello dan mengambil jurusan etnomusikologi. Singkat cerita, Tiana adalah remaja berbakat dan sibuk. Pada liburan musim panas, Tiana tetap sibuk beraktivitas dengan teman-temannya. Seperti pada Jumat 25 Juli 2014, seharian dia berwisata dengan teman-temannya hingga pukul 4 sore. Malamnya dari tempat tinggalnya di kota Subotica di provinsi Vojvodina, Tiana naik kereta api ke Bajmok, sebuah desa sekitar 20 menit dari Subotica. Nenek dan kakeknya tinggal di sana. Sesampai di desa Bajmok, Tiana menelpon ibunya Mirjana dan mengatakan dia telah sampai. Rencananya di Bajmok dia akan menginap di rumah nenek dan kakeknya dan nonton pertandingan futsal. Bersama teman-temannya, Tiana datang ke lapangan olahraga di kawasan Rata, Bajmok untuk menonton pertandingan futsal. Usai menonton futsal, Tiana pulang bersama 2 temannya. Mereka sempat mampir untuk makan di sebuah restoran sekitar 200 meter dari rumah neneknya. Saat itu sudah menjelang tengah malam, hampir pukul 12. Tiana baru sadar dia belum mengembalikan sweatshirt yang dipinjamnya dari seorang teman laki-laki saat tadi menonton futsal. Tiana sudah menelpon temannya itu yang sedang menunggu di dekat lapangan futsal. Ketika Tiana pamit kepada kedua temannya untuk kembali ke lapangan futsal, salah satu temannya menawarkan, "Biar aku saja yang mengembalikan sweatshirt itu besok." Tapi Tiana menolak. Dia pun berangkat jalan kaki seorang diri menuju lapangan futsal. Sweatshirt pinjaman itu diikat di pinggangnya. Di tengah jalan pada pukul 12.25, gadis itu bertemu 2 teman. "Aku mau ke lapangan futsal mengembalikan sweatshirt," katanya. Tiana kembali melanjutkan perjalanan, melewati jalan tanah menuju lapangan. Sekeliling sepi. Sementara itu di dekat lapangan futsal, teman Tiana, si pemilik sweater, menunggu-nunggu Tiana. Tapi gadis itu tidak muncul juga. Si teman kemudian mencarinya di sekitar kawasan itu dan di jalan tanah. Dan sekitar pukul 12.32, dia menemukan sepatu sneaker putih dan kuku palsu milik Tiana. Tapi di mana Tiana? Gadis itu tidak kelihatan. Terhitung hanya 7 menit berselang sejak terakhir Tiana bertemu dengan 2 temannya di tengah jalan hingga sneakernya ditemukan. Dalam waktu 7 menit itu, apa yang terjadi padanya? Menjelang pukul 1 dini hari pada 26 Juli 2014, teman-teman Tiana yang mencoba menghubunginya tanpa hasil memberitahu warga desa Bajmok dan polisi perihal hilangnya gadis itu. Nenek, kakek, ibu, dan kakak Tiana panik memperoleh berita gadis itu hilang. Warga dan polisi serentak mencari di tengah gelap. Nihil. Keesokan hari pencarian dilanjutkan. Petugas memompa air di kanal yang berada di dekat situ, mengantisipasi kemungkinan Tiana terjatuh ke kanal. Helikopter terbang di atas desa, mencari sosok Tiana. Anjing pelacak dikerahkan, seluruh desa digeledah. Tetap nihil. Keesokan harinya pada 27 Juli, ayah Tiana, Igor Juric, kembali dari Belgia usai melatih tim sepak bola di sana. Dia syok mendengar anak bungsunya hilang. Polisi menanyai berbagai pihak, apakah Tiana punya pacar? Mungkinkah dia pergi bersama pacarnya? Tidak, Tiana tidak punya pacar, begitu kata keluarga dan teman-temannya. Ketika polisi menerima penemuan teman Tiana berupa 11 sneaker dan kuku palsu milik Tiana, polisi memperkirakan seseorang telah menculik Tiana hingga gadis itu meronta-ronta dan sepatu sneaker dan kuku palsunya lepas. Semua pihak yang ikut dan hadir dalam pertandingan futsal ditanyai polisi. Tidak hanya itu, 3 orang di desa Bajmok yang tercatat sebagai pedofil juga ditanyai, tapi mereka tidak tahu menahu tentang keberadaan Tiana. Pada 28 Juli, 2 hari setelah hilangnya Tiana, polisi mendeteksi sinyal ponsel Tiana berada 2 km dari Hungaria. Desa Bajmok, Serbia memang berbatasan dengan kawasan Hungaria.
Polisi Serbia bergerak cepat dan menghubungi polisi Hungaria, Europol, dan Interpol pun dilibatkan dalam pencarian Tiana. Muncul kecurigaan Tiana menjadi korban human trafficking atau perdagangan manusia. Ada pula spekulasi yang muncul. Tiana diculik akibat sengketa keluarga dan utang ayahnya. Atau mungkin dia diculik para pendatang dari Hungaria atau diculik sekte keagamaan tertentu. Tapi semua kecurigaan itu tidak terbukti. Pada 31 Juli terjadi kegemparan. Mendadak muncul sebuah grup Facebook bernama Tiana Juric. Bagaimana menemukannya? Grup Facebook itu minta tebusan 1 juta dinar bagi Tiana. Jika tidak, penculiknya akan menyiksa gadis remaja itu. Polisi langsung bertindak dan melacak. Si pembuat grup Facebook segera ditangkap. Ternyata dia hanya orang iseng yang memancing di air keruh, menyebarkan hoax untuk menarik perhatian media sehubungan dengan hilangnya Tiana yang telah jadi berita besar di Serbia. Media non-stop memberitakan tentang pencarian Tiana. Di mana-mana ditempel poster tentang hilangnya gadis itu. Tapi Tiana tidak ditemukan juga. Pada 6 Agustus, Amber Alert, sebuah sistem internasional yang bertujuan mencari anak-anak hilang di Eropa dan Amerika, ikut membantu pencarian Tiana. Keluarga Tiana nyaris putus asa. Tiana tidak kunjung ditemukan. Hingga kemudian pada 7 Agustus 2014, sekitar 2 minggu setelah hilangnya Tiana, polisi Serbia mengumumkan setelah melakukan investigasi menyeluruh dan menanyai banyak pihak, mereka berhasil menangkap si pelaku. Pria ini lulus SD di usia 17 tahun dan tidak pernah menyelesaikan pendidikan SMA. Namanya Dragan Juric. Badannya besar, beratnya lebih dari 100 kg dengan tinggi 2 meter. Dia lahir di Zrenjanin dan hingga tahun 2001 pernah tinggal di desa Alexa Santik, tak jauh dari desa Bajmok, sebelum akhirnya bersama ibunya pindah ke kawasan Surčin di Beograd, ibu kota Serbia. Di Surčin, dia tinggal dengan ibunya dan saudara perempuannya. Ayahnya telah meninggal. Sejak April 2012, Dragan bekerja di sebuah rumah jagal sebagai pembuat sosis. Pria itu dikenal sebagai karyawan yang rajin, tidak pernah membuat masalah. Kemana-mana dia selalu mengendarai mobil VW Golf warna merah yang fotonya diunggahnya di akun Facebook miliknya. Pada Kamis 7 Agustus 2014, seperti biasa, dia sedang bekerja di rumah jagal membuat sosis. Sepertinya dia tidak tahu sejak 5 Agustus polisi telah mengintai pergerakannya. Dan sekarang polisi telah bersiap di sekitar rumah jagal. 2 polisi berjaga-jaga di luar untuk mengamankan mobil Dragan agar dia tidak kabur, sedangkan 4 polisi lainnya menerobos masuk dan menangkap Dragan Juric. 43 pekerja yang ada di rumah potong itu terkejut menyaksikan penangkapan Dragan. Tapi mereka tidak tahu apa kesalahan pria itu. Meski ditangkap, Dragan tampak tenang, wajahnya datar, dingin. Apakah dia tahu alasan dirinya ditangkap? Polisi membawanya ke markas dan menginterogasinya tentang hilangnya Tiana. Dragan menjawab, "Aku tidak tahu." "Baiklah," kata polisi, dan memintanya melakukan tes poligraf. Dragan menuruti dan hasilnya gagal. Polisi kembali menginterogasinya dengan intens dan akhirnya pengakuan meluncur dari mulut Dragan. "Ya, akulah pelakunya." Wajahnya tetap datar, dingin. Lalu dia mengisahkan aksi sadisnya pada polisi. Begini ceritanya. Dragan Juric mengambil cuti musim panas pada 21 Juli hingga 5 Agustus 2014. Untuk mengisi liburan, pada 25 Juli dia mengunjungi kerabatnya di Bajmok. Dia menyetir mobil VW Golf warna merah miliknya. Dari tempat tinggalnya di Surčin, dia menyetir kurang lebih 2 jam hingga tiba di Bajmok. Malamnya di Bajmok, Dragan minum-minum di sebuah bar. Kemudian dia mampir di suatu tempat tidak jauh dari lapangan olahraga. Di sana dia lanjut minum-minum. Tengah malam dia mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Dia tidak melihat Tiana sedang berjalan kaki dan lalu menabraknya. Dragan mengaku tidak mengenal Tiana. Saat Dragan menghampirinya, Tiana menangis dan berteriak minta tolong. Dragan panik dan mencengkeram leher dan memukul remaja itu hingga pingsan dan memasukkannya ke mobil.
Dragan membawa gadis itu dengan mobil. Namun di kawasan Alexa Santik, Tiana siuman dan panik. Dia berusaha keluar dari mobil. Dragan menghentikan mobil lalu melucuti pakaian Tiana dan menggerayanginya dengan tangannya. Tiana menangis, meronta. Dragan marah lalu membekapnya sekuat tenaga dengan sweatshirt pinjaman yang terikat di pinggang remaja itu. Tiana tewas. Dragan membiarkan jasad Tiana di jok belakang dan melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, dia menghentikan mobil dan memindahkan Tiana ke bagasi. Setiba di suatu lokasi, dia meninggalkan Tiana di sebuah bangunan terbengkalai. Terakhir, dia membeli sebuah tas untuk mengangkut jasad Tiana dan membuangnya di tempat pembuangan sampah di Konopia. Setelah itu, dia membuang pakaian Tiana di tempat lain dan melemparkan ponsel Tiana keluar jendela agar lokasi dirinya tidak terdeteksi lewat sinyal ponsel itu. Menurut investigasi polisi, Dragan tidak menabrak Tiana sebab tidak ada tanda-tanda kerusakan di mobilnya. Menurut polisi, pria itu memang sengaja berhenti dan menyerang Tiana. Kepada polisi, Dragan menunjukkan tempat jasad Tiana dengan sikap dingin, tanpa penyesalan, tanpa rasa bersalah. Hasil otopsi Tiana tidak dapat disimpulkan sebab jasad telah rusak setelah 10 hari terkubur di tumpukan sampah. Kasus Tiana Juric diliput besar-besaran oleh media Serbia. Kasus itu menimbulkan kemarahan masyarakat. Kekejaman si pelaku terhadap remaja berusia 15 tahun itu tidak terkatakan. Keluarga Tiana dan teman-teman terguncang menerima kenyataan hidup Tiana berakhir begitu tragis dan tiba-tiba akibat ulah si monster Dragan. Penguburan Tiana dihadiri keluarga dan ribuan orang, termasuk pejabat setempat. Jumat 8 Agustus 2014 ditetapkan sebagai hari berkabung di Subotica, kota kelahiran dan kota tempat tinggal Tiana. Pada hari yang sama pukul 5 sore penguburan berlangsung di sana. Peti mati Tiana diusung dari gereja ke pemakaman diikuti 200 teman yang membawa karangan bunga dipimpin oleh sahabat terdekat dan 2 teman yang terakhir melihatnya. Pada saat yang sama di desa Baimok diadakan perkabungan dan doa bersama mengantar kepergian Tiana. Persidangan kasus digelar. Pembela Dragan mengatakan pria itu dalam keadaan mabuk ketika melakukan aksinya. Tapi pembelaan itu lemah. Kenyataannya Dragan sadar dan penuh kalkulasi dalam melakukan aksinya, termasuk menyembunyikan jasad Tiana di gedung kosong, lalu membawanya dengan tas dan membuangnya di kawasan pembuangan sampah. Dia juga membuang pakaian serta ponsel Tiana agar dirinya tidak terdeteksi. Semua itu adalah tindakan orang yang sadar sepenuhnya akan perbuatannya. Pengadilan memvonis pria itu hukuman maksimal 40 tahun penjara. Menteri Dalam Negeri Serbia menyesalkan mengapa Serbia menghapuskan hukuman mati sebab Dragan pantas mendapatkannya. Hukuman 40 tahun penjara dianggap terlalu ringan baginya. Di Serbia memang tidak ada hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Hukuman maksimal hanya 40 tahun penjara. Bagi orang tua Tiana, perjuangan menuntut keadilan belum selesai. Mereka tidak ingin kasus Tiana terulang lagi dan pelaku hanya dihukum 40 tahun penjara. Igor, sang ayah, tanpa henti melobi anggota parlemen untuk mengubah jangka waktu bagi vonis hukuman maksimal. Pada tahun 2019, akhirnya perjuangan Igor tercapai. Untuk selanjutnya, pembunuh dengan korban anak-anak, wanita hamil, dan orang-orang tidak berdaya akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kematian Tiana telah membawa perubahan besar bagi vonis hukuman bagi para kriminal di Serbia. Sebuah mural berukuran 8x8 meter karya seorang seniman dipersembahkan bagi Tiana di kawasan Subotica. Pembuatan mural itu atas permintaan teman-teman SD Tiana. Untuk mengenangnya, di Baimok juga terdapat grafiti Tiana bermain cello, alat musik favoritnya. Pada Juni 2015, Igor Juric, ayah Tiana, mendirikan Yayasan Tiana Juric yang bertujuan meningkatkan keselamatan anak-anak lewat berbagai tindakan pencegahan dan edukasi. Atas berbagai inisiatif dan perjuangannya, pada 2017 sang ayah Igor ditetapkan sebagai Man of the Year atau pria tahun ini. Bagi sebagian orang, kasus Tiana tetap menimbulkan pertanyaan. Mengapa Tiana bersikeras menjelang pukul 12 malam di tengah gelap dan sekeliling yang sepi, berjalan seorang diri untuk mengembalikan sweatshirt milik temannya?
Apakah tidak bisa ditunda? Pada akhirnya, sweatshirt yang selalu terikat erat di pinggang Tiana itu menjadi alat yang dipakai si pelaku membekap Tiana hingga tewas. Sungguh tragis. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.